Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino Kacuramin Kasaruga Basengat Kajubatan. Oh ya, untuk yang sedang sahur malam ini atau dini hari ini, selamat menunaikan ibadah sahur untuk supaya bisa dapat berpuasa dengan lancar. Dan yang belum bangun ya oke, nikmati saja dulu tidurnya, matahari terbitnya masih cukup lama. Oke, bertemu lagi dengan saya Galuh Bayu Ardi, dan kali ini ada pada mata kuliah epistemologi antropologi yang sesungguhnya kita mulai sejak minggu lalu. Hanya saja saya baru dapat membuat video ini hari ini pada saat dini hari, jadi tidak begitu lemas, lebih enak ketika mengerjakannya pada malam hari karena saya bisa merasa lebih bebas berekspresi, tidak harus menahan sesuatu. Oke, langsung saja epistemologi antropologi. Setelah setengah semester yang lalu kita membahas atau melihat mengenai ilmu antropologi itu dari sudut pandang dengan menggunakan paradigma dan sesuatu yang hampir sama dalam arti untuk mengkaji teori-teori antropologi atau teori itu adalah epistemologi. Nah, di bagian belakang atau di bagian kedua paruh semester ini, jadi setelah UTS kita coba melengkapi pemahaman mengenai dengan melihat paradigma itu dengan melihat epistemologi. Epistemologi pernah saya sebutkan dalam pertemuan pertama dulu, yang merupakan bagian dari filsafat, dari ilmu filsafat. Pertama, ilmu filsafat itu dari 3 hal, yaitu mengenai ontologi atau biasanya untuk mudahnya istilahnya ontologi itu untuk menjawab pertanyaan apa, lalu kemudian epistemologi ini, dan kemudian ada satu lagi namanya aksiologi. Nah, kita khususkan pada pada epistemologi ini yang merupakan salah satu pendekatan untuk mempelajari teori atau istilahnya kita mengetahui semacam sejarah teorinya, bukan sejarah teori tapi lebih ke arah istilahnya silsilah atau genealogi dari dari sebuah teori atau sebuah pendekatan dalam keilmuan tertentu. Dan ini tidak hanya pada ilmu antropologi tapi pada umumnya ini pada semua ilmu sesungguhnya ada, hanya saja beberapa ilmu praktis tidak lagi memperhatikan hal ini karena memang dirasa sudah tidak perlu lagi atau lebih pada pendekatan praktisnya. Nah, sementara untuk antropologi selain kita gunakan pendekatan praktis, sehingga ketika kita berpraktek atau menyusun etnografi, menulis atau bahkan berpikir, itu kita memiliki dasar filosofi tertentu. Dan berikut ini kita mulai untuk apa itu epistemologi, walaupun dulu udah sekilas saya rasa saya lupa banyak yang lupa karena saya sendiri pun lupa karena waktu itu epistemologi saya sebut pada saat awal perkuliahan, pada saat setelah itu materi terlindas pada paradigma. Oke, kita perbesar slide-nya. Ini kita berada pada pertemuan ke-8. Oke, apa itu epistemologi? Nah, di sini epistemologi untuk lebih mudahnya dari makalahnya Profesor Hedi A.M. Saputra di sini didefinisikan bahwa epistemologi merupakan teori tentang pengetahuan, theory of knowledge. Dan epistemologi ini dibicarakan antara lain adalah mulai dari asal usul pengetahuan, lalu kemudian sumber pengetahuan tersebut dari mana,
kriteria-kriteria pengetahuan serta perbedaan-perbedaan yang ada dalam ilmu pengetahuan tersebut. Jadi secara akar kata dari epistemologi ini merupakan atau artinya adalah dari kata episteme, pengetahuan, logos adalah ilmu. Jadi ilmu atau istilahnya ilmu tentang pengetahuan itu sendiri yang diartikan juga merupakan telasah filosofis atas pengetahuan manusia dan merupakan salah satu cabang filsafat yang mempelajari sumber, batas-batas, nah akhirnya menuju metode dan validitas pengetahuan tersebut. Oke, kita beranjak pada slide berikutnya. Di sini epistemologi pada dasarnya membicarakan tentang what principle and presupposition are involved in knowing something, atau prinsip-prinsip mengenai presuposisional, atau artinya seperti apa saja yang terlibat atau berhubungan ketika ada apa aja sih ketika orang itu mengetahui tentang sesuatu, orang tahu akan sesuatu, lalu kemudian bagaimana atau istilahnya di sini how this may vary according to the subject of inquiry. Lalu kemudian bagaimana atau apa dan bagaimana berbagai prinsip dan presuposisional tersebut berubah ketika subjek telah juga berubah, serta ya apa implikasinya terhadap metode-metode yang digunakan. Jadinya di sini nanti kita akan tahu ketika kita mau mengetahui apa, ada metode-metode tertentu yang tidak bisa ditukar, atau ada metode yang lebih sesuai untuk kita menjadi mengetahui sesuatu tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah konsep-konsep umum yang mengacu pada gejala atau fenomena yang dipelajari yang ada dalam kehidupan manusia. Kemudian yang keempat adalah bagaimana menghubungkan atau mengkaitkan konsep-konsep umum yang penting tersebut secara sistematis. Jadi tidak membingungkan, kita sendiri tidak bingung, orang yang kita jelaskan juga tidak bingung. Nah, kadang-kadang saya masih merasa gagal untuk itu karena saya menjelaskan mungkin kadang-kadang tidak sistematis. Nah, buktinya masih banyak orang yang bingung ketika saya jelaskan, masih banyak orang yang nggak percaya ketika saya menjelaskan tentang sesuatu, masih banyak yang tidak percaya ketika saya berargumen, masih banyak yang sakit hati ketika saya mengajukan suatu urusan. Oke. Presuposisi ini merupakan peranggapan atau sering bisa kita katakan kemarin kalau dalam pendekatan paradigma semacam asumsi, peranggapan, pengetahuan antara penutur dan mitra tutur, antara seseorang yang berbicara dengan pasangan bicaranya yang melatar belakangi tindak tutur atau percakapan. Nah, di sini seringkali ketika ketika kita tidak memiliki peranggapan atau pengetahuan mungkin bisa berbeda, tapi peranggapan yang sama, lalu kemudian yang pasangan penutur tersebut itu memiliki peranggapan yang bertentangan, misalnya satu berlandaskan agama, satu berlandaskan kepercayaan keyakinan, satu berlandaskan pada ilmu pengetahuan misalnya, itu pasti akan terjadi debat tanpa akhir karena tidak beranjak pada pokok bahasan atau presuposisi yang sama. Ujung-ujungnya berantem, ujung-ujungnya sakit hati, ujung-ujungnya baper, kurang lebih seperti itu. Oke, ini tadi ada 4 hal ya, saya tekankan lagi, mempelajari prinsip-prinsip dan peranggapan, lalu kemudian bagaimana hal tersebut dapat berubah, kapan berubah, dan apa implikasinya terhadap metode, lalu kemudian hubungan antar konsep. Nah, ini dalam kualitatif sangat penting, hubungan antar konsep, bukan hubungan antar variabel yang terukur dengan metode matematis.
Oke, di sini selanjutnya bahwa dalam rangka, nah di sini kita kembali lagi memang tidak bisa dipisahkan antara paradigma dengan epistemologi. Dalam kerangka paradigma epistemologi ilmu antropologi ini kita sudah langsung pada ilmu antropologi bukan yang lainnya. Terdapat unsur-unsur yang bersifat implisit, unsur-unsur yang tersirat, jadi tidak tersurat atau eksplisit atau vulgar, tapi kadang-kadang ada di balik kata-kata dan perlu penafsiran, sehingga hal-hal tersebut perlu kita cermati, seperti misalnya asumsi-asumsi dasar, etos, dan juga model. Ini ketika kita membaca tulisan, entah itu etnografi, entah itu jurnal, itu asumsi-asumsi dasar dan etos atau nilai-nilai serta modelnya itu kadang-kadang tidak diungkapkan secara eksplisit, tidak diceritakan secara gamblang. Kadang-kadang terdapat asumsi-asumsi dasar yang menjadi landasan filosofis dari paradigma antropologi, yaitu asumsi-asumsi yang berkaitan dengan satu, basis pengetahuannya, manusianya, gejala yang diteliti, dan objek materialnya secara fisik. Jika Anda masih ingat, ada objek formal, objek material. Oke, di sini kemudian ilmu pengetahuan, dan di sini adalah ilmu pengetahuan sosial budaya yang kita pelajari dan cabang-cabang ilmunya. Oke, kita butuh mengetahui banyak hal ketika kita mempelajari antropologi. Oke, itu jadi ya rajin-rajin membaca, rajin keterbukaan pikiran, apapun dibaca, apapun coba dipahami, itu tentu saja akan bermanfaat sekali untuk kita yang belajar antropologi. Nah, di sini basis epistemologi paradigma antropologi di sini dari kalau kemarin ada berbagai macam urutan dari paradigma, ini ketika kita melihat dari epistemologinya. Jadi di sini ada hal yang perlu kita perhatikan, yaitu adalah asumsi dasar tentang basis pengetahuan. Nah, ini basis pengetahuan itu sumbernya dari mana sih? Atau pengetahuan itu diperoleh dari mana sih? Yang pertama adalah indera atau panca indera kita, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita raba, yang kita cecap, itu adalah pengetahuan. Kita tahu, kita bisa mengidentifikasi sesuatu, rasanya asin, lalu kita bisa melihat gelap terang, kita bisa melihat warna-warna tertentu. Itu adalah ketika asumsi dasar tentang basis pengetahuannya beranjak dari indera atau dari apa yang bisa kita rasa. Lalu kemudian kemampuan strukturalisasi. Jadi ketika kita melihat sesuatu, kita bisa mengelompokkan, baik itu mengelompokkan apakah itu kelompok-kelompok membuat semacam kelompok membagi-baginya, lalu kemudian mengurutkan dari tinggi yang rendah, yang besar, yang kecil. Nah, seperti itu kita mengelompokkan atau istilahnya strukturisasi. Saya kadang-kadang sering menyebutnya klasifikasi dan kategorisasi. Jadi kita membuat sebuah kategori-kategori, kita membuat suatu klasifikasi. Jadi itu baik itu berupa hierarki atau kelompok-kelompok lainnya. Lalu kemudian simbolisasi. Jadi di sini basis pengetahuan ini berdasarkan dari simbol, dari proses simbol ya, termasuk juga di sini strukturisasi dan simbolisasi. Jadi kita menandai, membuat pengelompokan, membuat pengandaian, membuat label-label dan lain sebagainya. Lalu kemudian dari bahasa, asumsi basis pengetahuan dari bahasa itu bisa kita baca, bisa kita dengar, bisa kita yang tadi kaitannya dengan panca indera. Lalu kemudian asumsi dasar tentang manusia, asal mulanya. Ini asumsi dasar tentang manusia. Kalau tadi tentang pengetahuan, ini tentang manusia. Ini pasti kita akan ketika kita mempertanyakan tentang manusia, itu kita akan pasti akan terpikir mengenai asal mula, asal usulnya. Lalu kemudian sebab akibat, ketika begini maka begitu. Ini ketika kita mungkin membicarakan semacam karma. Nah, ini yang paling
makna atau istilahnya hakikat manusia. Apa sih itu manusia? Nah, asumsi dasar tentang manusia. Lalu kemudian asumsi dasar mengenai gejala-gejala yang diteliti atau fenomena yang memang kita amati, kita teliti, kita observasi. Itu juga asal mula, sebab akibat, dan hakikatnya. Nah, kita ketika kita berbicara tentang asal mula, kita menggunakan pendekatan evolusi, difusi mungkin, lalu kemudian fungsi, lalu kemudian ketika kita berbicara tentang hakikat, kita mencari apa itu gejala, apa sebetulnya, apa sesungguhnya yang terjadi, atau kemudian bagaimana semua itu terjadi. Segala kejadian yang kita teliti itu mengapa bisa menjadi seperti itu. Dan ini pendekatannya juga ketika kita katakan itu pendekatannya historis, kronologis, karena dari dulu sampai ini ketika kita berbicara asal mula. Lalu kemudian ketika asumsi dasarnya tentang ilmu pengetahuan, tadi pengetahuannya dibedakan dengan ilmu pengetahuan. Nah, ketika itu ilmu pengetahuan, asumsinya adalah ilmu pengetahuan itu memiliki tujuan, memiliki hakikat, dan juga kemudian selain itu juga memiliki variasi atau beberapa macam. Jadi ini ilmu pengetahuan yang mana seperti itu. Kemudian yang tentang ilmu sosial budaya, pasti ada tujuan tertentu kenapa kita mempelajari hal tersebut. Apa sesungguhnya hal itu? Apakah ada hakikat atau makna hakikinya, hakikat. Nah, kemudian asumsi dasar sebagai dalam disiplin antropologi sama. Jadinya yang macam itu artinya ada banyak variasi. Ada banyak bagian-bagian. Oke, ini basis epistemologi dalam paradigma antropologi. Oke, pelan-pelan dan bisa di pause, terus kemudian dicoba direnungkan perlahan-lahan. Nah, ketika kita berbicara epistemologi antropologi, secara garis besar dalam epistemologi antropologi ini oleh Edi Aim Saputra dinyatakan bahwa ada paradigma atau ada epistemologi yang positivisme, aliran positivisme, aliran historisisme, aliran fenomenologi, aliran hermeneutik, strukturalisme dalam kaitannya semiotika dan lain sebagainya, materialisme historis, dan postmodernisme. Oke, dikenali dulu. Silahkan, mungkin Anda bisa sebelum saya jelaskan lebih detail dalam pertemuan berikutnya. Bukan saya jelaskan sih, mungkin kita baca bersama-sama di pertemuan berikutnya. Silahkan cari kata kunci itu, Anda dapat misalnya dari entah itu kamus Oxford, entah itu yang paling sederhana Wikipedia, paling tidak untuk pengetahuan awal. Apa itu positivisme, historisisme, fenomenologi, hermeneutik, strukturalisme, semiotika, materialisme historis, dan postmodernisme. Oke, ya. Oke, ini karena kecil sekali saya coba membesarkan. Nah, di sini bisa kita lihat pelan-pelan bahwa dalam epistemologi positivisme itu terdapat beberapa paradigma. Pertama, yang paling tua itu adalah paradigma evolusi kebudayaan, atau ketika kita menyebutnya itu sebagai teori evolusi kebudayaan. Ketika masa lalu, zaman dulu, awal-awal pengetahuan ilmiah, evolusi menjadi tren di berbagai ilmu pengetahuan. Sejak mulai Darwin mencetuskan teori evolusi mengenai hewan, mengenai manusia, dan lain sebagainya. Lalu pada masa berikutnya agak sedikit
eh, modern di sini. Nah, di dalam evolusi kebudayaan mungkin di dalamnya juga terdapat difusi juga ya, proses-proses difusi. Oke, kemudian fungsionalisme. Ini fungsionalisme kalau untuk yang para antropolog Inggris seperti misalnya Radcliffe Brown di antropologi sosial, Talcott Pearson, itu ada, mereka memiliki paradigma fungsionalisme. Evolusi jelas ya, pastinya apa namanya ya, berkaitan dengan sebuah perubahan dalam jangka waktu yang panjang dari suatu keadaan yang sangat sederhana menuju sesuatu yang kompleks. Nanti ada apa namanya bagian-bagiannya, evolusi linier, evolusi multilinear dan lain sebagainya. Nanti saya akan baca lagi dan kita coba silahkan. Lalu kemudian ada ini Amerika, apa namanya, sempat berkembang di Amerika cukup pesat. Ini cross culture comparison, jadi perbandingan membandingkan berbagai macam kebudayaan. Nah, ini juga kadang-kadang juga ada sesuatu yang cukup sulit juga, karena di sini pastinya punya database mengenai banyak etnografi, lalu kita bandingkan etnografi. Dan kalau masa lalu ada juga yang masih chauvinistik, itu mengatakan bahwa di suku-suku yang lebih sederhana itu merupakan perwakilan dari orang-orang barat di masa yang lalu, di masa yang dulu. Jadi dianggap bahwa yang mereka pelajari itu adalah cermin mereka di masa lalu, cermin mereka pada masa sebelum berkembang, sebelum modern, atau mereka waktu itu masih mengatakan ada istilah primitif dan lain sebagainya. Kemudian di sini positivisme ya. Oke, ketika dalam positivisme ini ada paradigma analisis variabel. Nah, analisis variabel ini memang inilah yang sering kita katakan dengan uji keterhubungan dan lain sebagainya. Ini menggunakan pendekatan ya statistik. Jadi ada variabel, bukan konsep, tapi di sana konsep diturunkan menjadi variabel dan nanti apa namanya memiliki implikasi atau memiliki dampak yang cukup berbeda nanti ketika itu akan diterapkan dalam metode penelitian, metode pengumpulan data dan lain sebagainya. Lalu kemudian pada masa positivisme ini juga terdapat paradigma aktor oriented. Nah, aktor oriented ini apa namanya? Bagaimana ketika seorang antropolog itu menceritakan atau istilahnya menuliskan etnografi itu berdasarkan orientasi dari aktor atau pelaku budaya. Nah, kemudian di sini ternyata difusi ada di sini. Historisisme. Nah, historisisme ini atau paradigma historis, atau ya mereka menggunakan pendekatan sejarah yang amat kental. Di sini adalah teori difusi kebudayaan atau paradigma difusi. Jadi bagaimana kebudayaan itu menyebar atau mempengaruhi atau menyebar dari satu titik ke berbagai wilayah. Jadi ada konteks ada di sana ada konteks wilayah dan juga konteks waktu. Jadi mereka bergerak, kebudayaan itu menyebar, itu pastinya membutuhkan jangka waktu tertentu atau periode waktu tertentu. Dan kemudian ketika mereka berpindah dan menyebar, tentu saja mereka melintasi ruang-ruang tertentu atau melintasi batas-batas geografis tertentu. Lalu kemudian yang kedua untuk historisme ini adalah partikularisme historis. Jadi ini ya sebagaimana ahli-ahli sejarah, mereka menggunakan metode sejarah dalam mempelajari antropologi ini. Nah, ini kemudian di sini ada pendekatan fenomenologi yang disebut, dan ada paradigmanya adalah etnoscience kalau dalam antropologi, sementara kalau dalam dalam ilmu antropologi sosial ataupun sosiologi itu
sering disebut etnometodologi. Nah, ini etnoscience ini kalau yang paling kita tahu adalah pendekatan-pendekatannya yang digunakan James Bradley. Lalu kemudian ada paradigma konstruksionisme. Nah, dari sini kita melihat untuk fenomenologi ini yang memang masih sekarang kita tekankan dan kita belajar seperti itu karena untuk beberapa generasi atau ya seperti kita tahu mereka masih menggunakan paradigma-paradigma yang positivistik. Nah, di sini etnoscience atau kemudian konstruksionisme ini adalah bagaimana yang kita angkat atau yang kita teliti itu bagaimana native point of view, bagaimana pelaku budaya hampir seperti dipelopori memang pada saat aktor oriented. Tapi apa yang dipikirkan oleh para pelaku budaya atau the native atau orang aslinya, lalu bagaimana native atau orang-orang asli tersebut itu membuat sebuah konstruksi dalam arti pikirannya dalam memandang dunia, bagaimana mereka melakukan klasifikasi dan kategori. Jadi bukan seorang antropolog yang melakukan klasifikasi dan kategorisasi tadi, tapi bagaimana native atau pelaku budaya itu mereka membuat klasifikasi tertentu, nilai-nilai tertentu, dan kita hanya mencatat dan menerjemahkan itu. Jadi bukan kita sebagai seorang antropolog atau seorang peneliti itu bukan itu, tapi kita hanya menerjemahkan apa yang mereka tahu, bagaimana dunia mereka. Jadi kita melihat posisi mereka, dan kita sering katakan bahwa yang namanya fenomenologi itu subjektif. Ya, subjektif, tapi bukan ada subjektif antropolognya, subjektif dalam arti pelaku budayanya, aktornya. Kemudian ini yang agak sedikit mulai pengaruh ilmu tafsir atau hermeneutik. Hermeneutik merupakan ilmu tafsir. Ini adalah paradigma kepribadian kebudayaan, culture of and personality. Jadi ini mungkin agak psikososial, psikologi sosial juga. Terus kemudian tafsir kebudayaan ini pakai hermeneutik seperti Clifford Geertz pada tafsir kebudayaan, dan inilah nanti yang akan menuju ke postmodernisme dan dan lain sebagainya. Nanti oposisi dari fenomenologi yang konstruksionisme itu ada namanya pada masa postmodernisme ada istilah dekonstruksi. Kemudian strukturalisme, paradigma strukturalisme di sini strukturalisme Levi-Strauss. Sekarang strukturalisme itu ada macam-macam, ada seperti misalnya strukturalisme Marxis, strukturalisme dalam sosiologi Jean Lacan, lalu kemudian ada beberapa yang di beberapa bidang sosiologi dan psikologi. Di Prancis itu ada 3 atau 4 strukturalis. Salah satunya yang dari antropologi adalah Levi-Strauss. Kemudian pendekatan materialisme. Nah, di sini pendekatan materialisme historis, materialisme budaya. Oke, di sini nanti akan kita bahas materialisme itu bahwa melihat bahwa bagaimana lingkungan sekitarnya, bagaimana ini nanti akan banyak sekali membahas aksesibilitas terhadap sumber daya alam, aksesibilitas terhadap teknologi, dan bagaimana modal itu menentukan keberdayaan atau budaya seseorang. Nah, kemudian postmodernisme. Nah, nanti ini akan kita bahas lebih lanjut. Mungkin sampai di sini dulu. Ini penjelasan yang sangat luas. Nanti untuk detail dan rincinya ya semoga nanti saya bisa atau kita bisa selesai dalam menjelaskan ini. Saya harap bisa selesai, atau nanti entah apakah Anda ingin kita tentukan, nanti saya akan coba kita bicarakan di grup WhatsApp, apakah ingin sambil mencari sendiri atau memang nunggu saya jelaskan dan menunggu YouTube gitu.
video-video saya yang lain di YouTube. Nanti kita akan bahas satu persatu dan semoga bisa selesai, karena pada saat beberapa kali saya mengajar mata kuliah epistemologi antropologi ini tidak selesai pada pada epistemologi, ada semua paradigma dalam antropologi yang ada di antropologi. Mungkin apakah ini berbeda dengan sejarah teori antropologi atau tidak, nanti silahkan Anda interpretasikan, karena ini hampir sama, tapi ini lebih pada pengetahuan dari teori-teori antropologi. Oke, saya rasa saya cukupkan sekian dulu, dan ini sudah 30 menit lebih. Ya, semoga ini bisa menjadi bahan perenungan, bisa Anda membayangkan bahwa antropologi itu melihat segala hal itu seperti apa, sambil Anda tambah bacaan-bacaan mungkin, atau browsing mungkin. Ya, saya harap Anda sedikit lebih cepat, karena yang saya jelaskan mungkin tidak memuaskan rasa ingin tahu Anda, atau yang saya jelaskan saya juga memiliki keterbatasan dalam kecepatan dan menggunakan kalimat-kalimat efektif untuk menjelaskan ini semua. Karena sampai hari ini pun saya masih untuk epistemologi dan paradigma ini saya kembali mengulang satu persatu untuk kembali membaca, karena selama ini saya juga banyak yang terlewat dalam memahami ini semua. Oke, saya cukupkan sekian. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga, Kasengat Kajubata. Salam sehat selalu dan sampai jumpa.